Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Guru Xiao menantang kelas Muyun untuk sparring 3 lawan 3, dan pertandingan pertama dapat dimenangkan oleh murid Muyun. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Ketika mereka sudah setuju, Guru Xiao pun meminta Xing Jin untuk maju terlebih dahulu. Dia percaya diri karena telah mencapai ranah bukan spiritual tingkat 4 pun sombong akan hal itu. Muyun yang menyadari lawannya kuat menyuruh Lin Ji untuk maju melawannya. Walaupun Lin Ji sendiri kekuatannya masih di ranah bukan spiritual tingkat 1, namun dirinya memiliki esensi sejati yang kuat dalam tubuhnya. Sehingga pertarungan pun terjadi. 破风枪，体内真元浑厚程度比我都要强悍。Melihat Yun Jae tak bisa mengalahkan Lin Ji, Guru Xiao pun menurunkan resiko dan menyuruhnya kembali. Maka dapat dipastikan Lin Ji yang memenangkan pertandingan pertama ini. Setelah Lin Ji berhasil, kini giliran Mu Fengxin yang akan bertarung dengan kelas senior itu. Muyun mengatakan jika dirinya harus bisa mengalahkan murid Guru Xiao dengan 3 gerakan saja. Jika tidak bisa, maka konsekuensi akan diterima oleh Mu Fengxin. Mendengar hal itu, dia pun menggunakan langkah kaki Dewa Phantom untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuh musuhnya itu, yang membuat dia menyerah dengan kekuatan kaki Dewa Mu Fengxin. Wah, 好诡秘的身法啊！ 哎，你怎么？哦， 2 kali pertandingan berturut-turut telah dimenangkan oleh kelas Muyun. Kini Muyun menyuruh Moyang yang berada di ranah bukan spiritual tingkat 3 untuk melawan murid Guru Xiao yang berada di ranah bukan spiritual tingkat 5. Meskipun kekuatan ranah berbeda 2 tingkat dengan musuhnya, tak disangka dengan sekali tebasan saja Moyang dapat mengalahkannya. 一招败你。 这就是巅峰剑意的恐怖之处。夏导师，承让了。 Sparring yang dimenangkan oleh Muyun membuat Xiao tak terima dan akan membalas di kemudian hari. Murid kelasnya itu sangat senang dan bangga dengan kemenangan ini. Namun Muyun mengatakan jika kemenangan ini tidak akan terjadi jika Moyang tidak ada di dalam kelasnya. Sehingga mereka pun disuruh untuk menyerang Moyang secara bersamaan. Dan jika kalah, maka mereka akan dihukum untuk mengelilingi arena akademi. 赢了，莫阳跑20圈；输了，你们5人给我跑上。莫阳，下手轻点，别伤了他们。 Sebelum pertarungan dimulai, binatang roh yang ada di dalam tubuh Xing Yu pun memberi tawaran untuk membantunya mengalahkan Moyang. Karena kekuatan niat pedang Moyang tidak terkalahkan meskipun mereka ada 10 orang. Tak percaya akan hal itu, pertarungan pun terjadi yang membuat mereka harus kalah dan menerima konsekuensi.
Melihat muridnya kalah, Muyun pun menyuruh Moyang untuk menyerangnya, sekaligus memberikan edukasi kepada para murid. Jika setiap kekuatan yang hebat pasti bisa menemukan kelemahannya, sehingga pertarungan pun terjadi dengan sekali tebas saja Muyun dapat mengalahkan Moyang. Setelah mengalahkannya, Muyun mengatakan jika para muridnya itu sangat lemah dalam mengontrol kekuatan yang mereka punya, dikarenakan Moyang sendiri belum 100% memahami kekuatan niat pedangnya itu. Para murid yang mendengar pernyataan Muyun menganggap jika Moyang dapat membawa mereka menjadi kelas senior dengan cepat, karena kekuatan yang dimiliki oleh Moyang. Moyang pun memberitahu mereka jika Muyun telah menguasai niat pedang tertinggi saat dirinya masih di kota Baiyun. Sontak saja hal itu membuat mereka kaget karena Muyun yang berada di ranah bukaan spiritual tingkat 3 mampu menguasai banyak sekali teknik bela diri, yang membuat Moyang berharap bisa ikut serta dalam penyelamatan Qin Meng Yao yang diculik oleh sekte Shengdan. 至少是巅峰境界。这天底下还有什么是木导师办不到的？炼气、武技、剑艺，尊他确实很厉害。总有一天，我会站在那里。只要不断变强，总有天会相见。敢不敢？敢！ Tak lama dari itu, Guru Wang pun datang membawa Xinya sang adik untuk masuk ke dalam kelas Muyun. Sebagai sesama guru akademi, Muyun pun tak bisa menolak keinginan dari Guru Wang untuk memasukkan Xinya ke dalam kelasnya. Guru Wang yang menyadari jika adiknya menyukai Muyun memberi peringatan untuk tidak berbuat lebih dengan perasaannya. Xinya yang mendengarnya marah akan hal itu. 明日到我班级内报到集合。妹妹。 妹妹，你要时刻记住我们的身份。爹娘和爷爷他们也不会同意。哼，我喜欢谁就。 Sementara itu, Muyun yang merasa jika dirinya semakin tampan diperkoki oleh Xiaoyu. Xiaoyu menemui Muyun untuk membujuknya datang ke rumah keluarga Xiao untuk menemui ibu dari Xiaoyu. Tak ada waktu untuk hal itu, Muyun pun akan pergi berlatih agar dirinya dapat mempersiapkan dalam menyambut kompetisi antar guru. Xiaoyu pun memberitahu jika para guru pun bisa masuk ke dalam daftar naga yang khusus untuk para guru saja. Mendengar hal itu, semangat Muyun untuk berlatih pun semakin membara, sehingga dia pun menanyakan kepada Xianyu tempat yang bisa digunakan untuk melatih kekuatannya. Xianyu yang besar di kota Nanyun menyarankan Muyun untuk pergi ke pagoda Leifeng, tempat yang dihuni oleh berbagai macam hewan buas dengan tingkat kekuatan yang bermacam-macam. Mendengar hal itu, Muyun yang akan berlatih pun menyuruh Xianyu untuk memanggilkan muridnya yang lain untuk berlatih di pagoda Leifeng. 雷锋院有什么地方适合突破？雷峰塔，一手。 林仙玉，你去将墨。是。 Sesaat Muyun masuk ke dalam pagoda itu, dirinya dihadang oleh binatang buas tingkat 1. Namun dengan satu hentakan kaki saja, dia bisa mengalahkan hewan itu. Sementara itu, Moyang yang berada di akademi berhasil mengalahkan beberapa praktisi senior yang membuat dirinya dipromosikan menjadi kelas senior. Moyang胜，升高级。